Sudah Ibu. Sudah. Baik, karena sudah pada makan siang, jangan ngantuk ya pas pelajaran Ibu. Baik Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak kelas. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Nyari Hadir Ibu. Melsi, Zara ya, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua? Ada Ibu yang hadir. Siapa? Ibu. Oh, bunga. Baik. Ada suratnya? Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Baik, nanti akan Ibu hubungi bunga ya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan bertanya sekilas mengenai materi pada minggu lalu. Apakah ada yang ingat kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Baik, nyari silakan. Lalu pelajaran tentang ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai. Ada yang lagi selain ciri-ciri esai? Yang silakan. Ada juga tentang esai Bu. Ya, betul sekali nyari dan nyari. Minggu lalu kita mempelajari tentang ciri-ciri esai dan contoh esai. Hari ini kita akan mempraktekkan prosedur menulis esai. Adapun langkah-langkah dalam menulis esai, yaitu ada yang pertama ada riset. Lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar kalian. Hal apa yang menjadi perhatian atau perhatian kalian? Misalnya kalian kesah dengan anak-anak SD yang tidak bisa lepas dari gawai. Amati sejauh mana kondisi ini berpengaruh pada minat bacaan anak. Yang kedua adalah mengumpulkan rujukan. Mengumpulkan data, misalnya pendapat para orang tua dan tetangga juga guru. Bacalah juga buku atau carilah informasi tentang topik yang hendak kalian bahas. Gali pengalaman orang lain yang pernah melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Dan ketiga ada menyusun outline. Susunlah outline esai dengan urutan. Yang ketiga akan menyusun outline. Ada beberapa urutan yang harus diikuti untuk menyusun outline. Yang pertama ada latar belakang. Yang berisi alasan mengapa tema esai itu penting untuk esai tersebut. Yang kedua ada informasi atau rujukan. Dan yang ketiga ada pendapat kalian, keprihatinan dan harapan kalian serta apa yang dapat dilakukan. Yang terakhir kesimpulan. Langkah yang keempat yaitu menulis esai. Setelah informasi terkumpul, menulis esai seharusnya menjadi mudah. Esai adalah tulisan yang memuat gagasan. Esai adalah tulisan yang memuat gagasan asli kalian ditambah dengan data dan rujukan. Karena itu langkah 1, 2, dan 3 sangat penting kalian lakukan sebelum menulis esai. Pada dasarnya, menulis esai memiliki struktur yang sama dengan tulisan lain, yakni pembuka, isi, dan penutup. Bagian utama atau isi ini memuat pendapat atau sudut pandang kalian sebagai penulis. Artinya kalian berpendapat sebagai remaja atau siswa kelas 9. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberi tugas kelompok, Ibu ingin bertanya kepada kalian terkait materi yang sudah dijelaskan. Ada yang bisa menyebutkan langkah
esai itu melakukan riset, karena kalau tidak melakukan riset itu bukan esai namanya ya, karena baik, ada yang bisa menjelaskan apa fungsi rujukan dalam esai? Ibu, Nyari silakan. saya itu untuk agar datanya valid ibu. Betul sekali. Fungsi rujukan dalam esai itu agar datanya valid dan ada di dalam jurnal atau artikel. Baik, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Apa saja yang harus ada dalam outline esai? Versi silakan. Yang pertama itu ada ledakan, yang kedua informasi atau pendidikan, yang ketiga itu pendapat atau solusi dari kesimpulan. Ya, bagus sekali Nelsi. Yang disebutkan Nelsi itu sudah benar. Terima kasih kepada Zaradea, Nyari, dan Nelsi yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Bukan saya ibu. Dan itu ya anak-anak Nyari, Nelsi, karena akan ibu berikan tugas kelompok. Kalian, ibu akan bagi satu kelompok berisi 3 orang. Silakan untuk kelompok sekarang. Ayo, anak-anak. Ada apa Melsi? Yang sering mulai ibu. Jadi yang Apakah mejanya boleh fit atau bagaimana? boleh ibu. Coba munduran kan? Sini jalan ya. Dia mau itu. Sudah. Di sini ada panduan untuk diskusi kelompok yang ada 2 panduan. Yang pertama, kalian mendiskusikan masalah sosial apa yang paling menarik untuk dijadikan tema esai. Yang kedua, siapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini ada contoh esainya, yaitu telepon genggam. Ini hanya menjadi contoh saja ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan masalah sosial yang akan dijadikan tema esai. Apakah cukup waktunya 30 menit? Cukup ibu. Ada kesulitan anak-anak? Gimana? Kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada ibu ya. Baik, sudah selesai. Kepada perwakilan kelompok siapa? Nyari. Masalah apa yang kalian pilih? Masalah yang kelompok kami pilih itu tentang perhubungan atau bullying. Alasan kalian memilih masalah tersebut mengapa? Alasan kami memilih masalah tersebut karena perhubungan masih sering terjadi di sekolah ibu. Jadi sama 2 teman masih terjadi dari mama. Berarti kalau temanya tentang bullying atau perhubungan antar teman, outline-nya yaitu latar belakang
data atau fakta bentuk-bentuk bullying, kemudian dampak bullying terhadap korban dan masalah umum yang sering terjadi di sekolah. Masalah umum itu contohnya bisa terjadi awal mulanya karena bercandaan, yang kemudian itu adalah bentuk bullying. Baik anak-anak, sampai sini sudah paham mengenai materi prosedur menulis esai. Sudah? Ibu ingin ada satu orang yang bisa merefleksikan materi hari ini. Silakan dia, silakan. Dari yang awal dengan riset, terus kemudian menunjukkan apa ini sebelum itu benar-benar jadi esai, dan kemudian baru kita menulis esai tersebut. Oke, jadi sebelum menulis esai itu apa dari kita melakukan riset tersebut. Baik, terima kasih ya Zahra sudah merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ibu akan merefleksikan kembali secara lebih rinci. Ada 4 langkah-langkah dalam menulis esai. Langkah pertama itu kita harus melakukan riset terhadap lingkungan sekitar kalian, lingkungan sekitar kita, dan amati kondisinya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan rujukan, yaitu mengumpulkan data dari jurnal atau artikel, atau bisa juga dari pendapat orang lain. Yang ketiga, menyusun outline. Ada 4 urutannya, yaitu latar belakang, informasi atau rujukan, pendapat kita yang menulis esai tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian yang keempat, menulis esai. Setelah langkah pertama, 2, dan ketiga, kita mengangkatnya dengan menulis langsung. Ada 3 struktur dalam menulis esai, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian utama atau isi ini memuat pendapat atau sudut pandang kalian sebagai penulis. Artinya kalian bisa berpendapat sebagai remaja atau siswa kelas 9. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Silakan nyari. Untuk bagian outline itu saya masih kurang mengerti. Baik, nyari masih kurang mengerti untuk bagian outline. Jadi outline itu adalah sketsa kasar. Kalian kalau seorang pelukis pasti melakukan sketsa kasar terlebih dahulu sebelum melukis lukisannya, dan sama saja dengan menulis esai. Sebelum kita memulai menulis, kita itu harus menyusun outline dulu agar tidak berantakan tulisan esainya. Dan menulis outline itu tidak bisa asal-asalan atau tidak berurutan. Menulis esai itu outline-nya harus berurutan, dimulai dari latar belakang. Latar belakang itu berisi alasan mengapa tema ini penting untuk kalian. Yang kedua, berisi informasi yang menunjukkan, yaitu dari data atau dari jurnal atau artikel, dan bisa juga dari pendapat orang lain, tapi harus pendapat orang lainnya itu orang tersebut sudah berpengalaman.
Begitu Nyari, apakah sudah mengerti? Baik. Untuk yang lain bagaimana? Sudah cukup? Baik, gimana? Kalau ada yang kurang dimengerti lagi bisa ditanyakan di grup WA ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Saya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Berdasarkan observasi terhadap Ibu Iis kehangatan kepada muridnya serta Ibu Iis juga memberikan kepekaan terhadap murid. Ibu Iis juga mampu mendengarkan serta merespon bagaimana murid yang berinteraksi sehingga dapat membangun hubungan saling mengerti antara murid dan guru. Dalam pemberian tugas, Ibu Iis juga memberikan dukungan dan membantu muridnya serta mengerti perasaan murid yang ada dalam kelas tersebut. Ibu Iis juga mampu menentukan tujuan serta merencanakan kegiatan dan memberi nasihat dalam pembelajaran, dan itu juga cukup membantu dalam menilai. Ibu Iis juga mampu menyediakan alat seperti Sandia sebagai salah satu alatnya, kemudian mampu menyediakan sumber dan membantu siswa. Pembelajaran dilakukan Ibu Iis kurang menyenangkan, tetapi Ibu Iis mampu menenangkan siswa untuk berpikir serta mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, terima kasih.